Hello everyone, ketemu lagi sama aku. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Kali ini aku mau ngasih tutorial buat investasi peer-to-peer lending di salah satu aplikasi yaitu Akseleran. Anyway, kalian ini udah pada tahu belum sih tentang peer-to-peer lending? Jadi, peer-to-peer lending itu apaan? Menurut artikel yang aku ambil dari Wikipedia, P2P lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2P merupakan penyelenggara Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman borrower adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai hutang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan pemberi pinjaman atau investor adalah orang, badan hukum, dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan soal P2P diatur dalam Peraturan OJK atau POJK. Bagaimana sih cara kerja P2P lending? Cara kerja P2P lending karena terdapat dua pihak yang berperan dalam P2P lending, yakni peminjam dan pendana atau investor, maka cara kerja P2P lending bagi masing-masing dibedakan dan terpapar sebagai berikut. Yang pertama, peminjam. Sebagai peminjam, yang perlu peminjam lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online, yang relatif cepat prosesnya. Yang diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut. Bagi badan usaha yang mendaftar sebagai peminjam, biasanya diminta menyerahkan juga dokumen identitas, bukti legalitas perusahaan, dan laporan keuangan usaha. Permohonan peminjaman peminjam bisa diterima ataupun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan peminjam ditolak, maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan peminjam. Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman peminjam akan dimasukkan dalam marketplace yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan peminjaman peminjam. Yang kedua, pendana. Sebagai investor, nanti pendana memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Pendana juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman, beserta alasannya, dan sebagainya. Jika pendana memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, pendana bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi pendana. Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan pendana akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Manfaat dan risiko. Menurut kajian terbaru Bank Indonesia, manfaat perkembangan fintech yang mana salah satu yang paling banyak adalah P2P adalah yang pertama, bagi peminjam, manfaat yang dirasa antara lain mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman. Yang kedua, bagi investor fintech, merupakan alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya. Pendanaan P2P lending juga bermanfaat khususnya bagi generasi milenial karena penggunaan produknya yang didukung oleh teknologi digital. Yang ketiga adalah bagi perbankan, kerjasama dengan fintech dapat mengurangi biaya, misalnya penggunaan non-traditional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah DBK, menambah channel penyaluran kredit,
dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan. Hal lain yang menarik untuk disorot BI adalah penggunaan big data analitik di fintech, yaitu dengan mengolah big data untuk tujuan non-traditional credit scoring. Data yang digunakan berupa digital footprint, AI, social network data, mobile data, browser data, online transaction data untuk proses credit scoring yang diolah menggunakan algoritma machine learning. P2P dan online lending platform dapat bekerja sama dengan fintech ini untuk mitigasi risiko kredit. Namun, BI sebagai regulator juga mencatat sejumlah risiko utama dari fintech terhadap sistem keuangan, yaitu yang pertama, pencatatan dan pelaporan pencatatan yang dilakukan oleh fintech wajib dilaporkan kepada OJK setiap 3 bulan. Namun demikian, belum ada standarisasi pengkategorian kredit sehingga antar fintech yang satu dengan fintech yang lain dapat berbeda dalam pengakuan NPL. Yang kedua, credit scoring. Belum ada standarisasi komponen web footprint yang digunakan dapat berbeda antara credit scoring yang satu dengan kredit yang lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang berbeda. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Antara lain, peminjam fiktif, penyaluran pinjaman secara berlebih kepada satu peminjam yang diragukan tanpa sepengetahuan investor. Yang keempat, penurunan profitabilitas bank. Total aset fintech saat ini masih sangat kecil dibandingkan total aset perbankan. Namun perkembangannya sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut, fintech dapat mempengaruhi stabilitas DPK di bank yang ada saat ini dan bersaing dalam memperoleh pendapatan dari bunga kredit dari bank. Yang kelima, penarikan dana investor secara tiba-tiba. Suatu fintech cenderung menyalurkan pinjaman pada suatu wilayah atau satu subsektor tertentu yang dapat menumbuhkan ketergantungan dari sekelompok peminjam pada pendanaan dari fintech. Sentimen negatif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor kepada fintech secara tiba-tiba. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha kelompok peminjam yang tergantung pada fintech. IT, terdapat potensi pencurian data nasabah yang dikelola oleh fintech jika tidak diimbangi security yang memadai. Jika bank menggunakan teknologi dari fintech yang digunakan secara plug-in, meningkatkan kerentanan terhadap cyber attack. Penyaluran kredit terhadap debitur bermasalah. Selain kepada peminjam layak yang belum bankable, terdapat potensi penyaluran pinjaman dari fintech kepada peminjam yang ditolak oleh bank sehingga lebih beresiko. Proses collection. Skala usaha yang kecil dan pengalaman yang belum lama menyebabkan proses collection yang dilakukan belum tentu sebaik yang dilakukan oleh bank sehingga berpotensi menurunkan recovery rate. Exit policy. Belum ada pengaturan bagaimana perlakuan terhadap fintech yang tutup. Kelebihan bagi peminjam. Bagi si peminjam, salah satu manfaat terbesar dari P2P lending adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi, misalnya bank. Sebaliknya, pinjaman pribadi mungkin memiliki tingkat bunga antara 12-20% dari lembaga keuangan. Itu pun masih lebih rendah dibandingkan dengan tagihan kartu kredit. Sedangkan pinjaman dari P2P lending memiliki suku bunga yang lebih rendah. Kelebihan lainnya adalah proses pengajuan pinjamannya tidak seformal ketika mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank. Prosesnya pun jauh lebih cepat dan mudah. Selain itu, peminjam tidak membutuhkan syarat-syarat yang sulit yang harus dipenuhi agar pinjaman disetujui.
Nantinya, jika peminjam memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman keuangan, peminjam bisa menjelaskan alasan di baliknya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, peminjam juga bisa menggunakan pinjaman untuk tujuan ataupun alasan apapun selama ada orang yang menginvestasikan uangnya. Terakhir, P2P lending merupakan pinjaman tanpa agunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. Kekurangan bagi peminjam. Suku bunga pinjaman P2P lending melonjak naik saat kelayakan kredit peminjam jatuh. Jika peminjam telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, di mana jika peminjam gagal membayar pinjaman peminjam, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman peminjam bisa terpenuhi secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi. Misalnya, peminjam membutuhkan pinjaman dana sebesar 150 juta, dan jika hanya 75 juta saja yang terpenuhi, pengajuan pinjaman peminjam berarti gagal, dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan kepada para investor. Kelebihan bagi pendana. P2P lending sudah resmi diatur dan diawasi oleh OJK lewat Peraturan OJK Nomor 77-POJK.01-2016, memberikan pinjaman sangat mudah dan cepat dengan P2P lending, khususnya jika pendana memiliki dana lebih namun tidak tahu harus mengalokasikannya kemana. Suku bunga pinjaman yang diterima memiliki nilai yang signifikan sehingga lebih menguntungkan. Memberikan pinjaman melalui sistem P2P lending ini juga memudahkan pendana untuk mendiversifikasi investasi pendana sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Kekurangan bagi pendana. Jika pendana menginvestasikan uang melalui P2P lending, pendana tidak bisa menarik uang yang pendana investasikan kapanpun pendana mau, tidak seperti menyetor uang ke bank. Ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal dan dalam mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang pendana pinjamkan bisa lenyap. Namun hal ini sudah diatasi oleh mayoritas platform P2P lending dengan jaminan yang diberikan kepada pendana sebagai pendana. Risiko gagal bayar juga bisa diminimalisir dengan penerapan diversifikasi portofolio. Sesuai POJK 77, regulasi soal P2P lending adalah sebagai berikut. Perbedaan utama antara P2P dengan bank adalah P2P tidak melakukan perhimpunan pendana. Perbedaan utama antara P2P dengan bank adalah P2P tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat. P2P bukan deposit taking. Pengalaman di China, ketika industri P2P lending tumbuh pesat sekali, industri perbankan di China ikut tumbuh. P2P tampaknya tidak mengambil segmen perbankan, tetapi mengisi segmen yang selama ini belum digarap oleh sektor perbankan. Tren di dunia terjadi kolaborasi antara P2P lending dan perbankan. Salah satu yang kerjasama yang paling terkenal adalah P2P lender OnDeck Capital dan JP Morgan Chase di US dalam menyediakan pinjaman untuk pengusaha kecil dan menengah. Di Indonesia, kerjasama antara bank dan P2P adalah sebuah keniscayaan karena keduanya bisa saling melengkapi. Contohnya baru-baru ini, platform P2P Investri dan bank melakukan kerjasama di mana bank berperan sebagai pemberi pinjaman institutional lender yang nantinya akan disalurkan melalui platform
melalui platform P2P Investri kepada peminjam. Modalku dan Bank Sinar Mas juga menjalankan kerjasama untuk implementasi perjanjian Modalku dan Bank Sinar Mas juga menjalankan kerjasama untuk implementasi perjanjian kustodian dalam rangka meningkatkan keamanan dana pada pemberi pinjaman. Oke, dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, video tutorial untuk investasi di Akseleran untuk yang pertama kali. Nah, kalau kalian belum punya akun di Akseleran, buat dulu. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau buat akun di salah satu platform P2P itu, kalian harus mencantumkan atau melampirkan beberapa dokumen penting seperti KTP dan NPWP. Dan kalau kalian udah selesai nih bikin akunnya, kalian itu langsung bikin rekening dana lender atau biasa disebut dengan RDL. Nah, RDL ini buat apa sih? RDL ini fungsinya buat menampung dana. RDL ini fungsinya adalah menampung transaksi dana kalian di platform P2P lending ini. Kalau kalian udah selesai bikin akun RDL, kalian langsung depositkan sejumlah uang di sana. Sekedar informasi aja buat investasi di P2P ini, minimal itu depositnya 100.000 ya gengs. Nah, kalau udah, kalian langsung ke berandanya aja, pilih beberapa kategori pinjaman yang disediakan di situ. Itu ada beberapa grade, mulai grade A, grade B, dan grade C. Kalian pilih aja sesuai yang kalian mau. Nah, kalian pengennya investasi di atau minjemin di sektor apa? Ada banyak sektor. Kalau aku pribadi lebih suka minjemin di sektor konstruksi atau pertambangan, atau juga itu supplier makanan kayak daging gitu. Terus aku juga milihnya biasanya yang tenornya sebulanan gitu. Kalau bunga pasti milih yang bunga paling besar lah. Terus ada agunannya juga. Kenapa aku pilih yang 1 bulan? Karena duitku masih sedikit, aku perlu duitku itu terus berputar gitu dan menghasilkan keuntungan yang banyak, tapi dalam waktu yang singkat. Kalau yang grade C itu biasanya bener sih keuntungannya lebih banyak daripada grade A, tapi kalau yang grade C resikonya lebih tinggi. Aku belum berani buat ngambil resiko segede itu gitu gengs. Nah, ini ya, kalau kalian udah pilih sesuai kategori apa usaha yang mau kalian pinjemin uang, ini langsung aja tulis aja jumlah yang kalian mau pinjamkan, terus setelah itu centang saya setuju. Kalau udah baca ketentuan kontraknya, nah langsung klik berikan pinjaman dan selesai deh. Nah, pinjaman kalian ini bakalan aktif setelah penggalangan dana selesai atau setelah misalnya pinjaman yang dibutuhkan oleh perusahaan itu udah terkumpul sesuai jumlah yang mereka inginkan gitu gengs. Nah, oke, itu aja sekilas tutorial dari aku. Terima kasih udah mau menyimak video ini sampai akhir. See you next time. Kalau kalian ada request topik yang mau dibahas, tulis di kolom komen ya. Oke, makasih. Bye-bye.